Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ من الشيطان الرجيم. لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya, jamaah kajian spesial Ramadan, kitab Adabul Alim wal Muta'alim, wabil khusus kepada narasumber kita yang pada pagi hari ini bergabung di online. Tentunya semuanya berada pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita masih diistiqomahkan dalam Islam, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam Allah tetap tercurahkan. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma aftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Untuk selanjutnya seperti biasanya bacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan saya bacakan sendiri karena yang bertugas untuk membaca Al-Quran kemarin sudah saya hubungi dan tidak siap hari ini, maka akan saya baca sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung ke materi pokok, yaitu pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang insyaallah akan disampaikan oleh sahabat kita Al-Ustadz Muhammad Rangga Satria. Waktu dan tempat kepada beliau. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa kita berikan hadiah Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian pada para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian untuk ustadz, ustazah semua yang hadir di majelis ta'lim virtual ini, semoga tetap diberikan istiqomah dan kemudahan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada musannif hadzal kitab, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Suara saya terdengar ya Ustaz ya? Sinyal bagus ya? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Ayamnya pun terdengar. Ya, alhamdulillah itu sedang wiritan ayam-ayam. Kita sudah masuk ke Al-Babus Tsalits. Bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi, yaitu unggah-ungguh atau adab seorang murid kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-awwalu, yang pertama, yang bagi lil talibi ay yuqaddima an-nadhara. Yang bagi lil talibi, hendaknya seyogyanya bagi murid ay yuqaddima, untuk mendahulukan an-nadhara. An-nadhara ini apa? Angan-angan, mempertimbangkan. Wa yastakhirallaha ta'ala, kemudian meminta petunjuk kepada Allah, biman, untuk guru ya'khudhu, yang akan kita ambil al-ilmu anhu, yaitu ilmunya, yang akan kita ambil ilmunya. Jadi ada seorang murid kepada guru, mulai sebelum dapat guru itu sudah dijelaskan tata caranya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang pertama yaitu bagi murid hendaknya untuk mempertimbangkan sekaligus memohon kepada Allah untuk guru yang akan kita cari ini, untuk memohon kepada Allah agar diberikan guru yang baik. Yastakhirullah, biasa kita pakai ini juga untuk sholat istikharah, minta dipilihkan oleh Allah. Sholat istikharah ada sholatnya. Wa yaktasiba, dan menghasilkan husnal akhlaki, akhlak yang baik, wal adabi minhu, dan adab tata krama dari kiai. Wal yakun, dan hendaknya in amkana, jika memungkinkan, seorang guru itu mimman sabatat, yaitu dari golongan yang telah kuat ahliyatuhu, keahliannya, maksudnya sudah mahir sekali. Wa tahaqqaqat, dan sudah nyata syafaqatuhu, kasih sayangnya guru itu. Wa dhaharat, dan telah tampak muru'atuhu, harga dirinya. Wastaharat, dan sudah diketahui, sudah terkenal. Suyanatuhu, penjagaannya, maksudnya penjagaannya kiai ini kepada kesucian dirinya. Kiai yang bisa menjaga diri, yang perilakunya bersih, suci secara harfiah, yang dalam lingkup kecil. Kalau artian suci manusia, enggak ada yang suci. Kemudian wakana ahsana ta'liman, dan seorang guru itu yang akan kita pilih itu memiliki pengajaran yang baik, pengajaran yang wajwada tafhiman, kemudian baik di dalam memberikan kefahaman kepada murid. Atas dasar apa Hadratus Syekh menghadirkan syarat yang pertama seperti ini? Fa'an ba'di salaf, maka dikatakan dari sebagian ulama salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi sebagian ulama salaf itu berkata, ilmu ini adalah agama, layaknya agama ilmu ini. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu itu. Wasani, yang kedua, yajtahidu, hendaknya murid itu bersungguh-sungguh ayyakuna asyaikhu mimman lahu
'alal ulumi syar'iyyati. Bersungguh-sungguh untuk memilih bahwasanya guru atau syekh itu memiliki keilmuan syariat. Tamamal ittila'i, yang sempurna pemahamannya, walahu mimman yusoku bihi min masyayikhi asrihi, walahu mimman, dan bagi guru itu mimman termasuk dari golongan yusaku yang dipercaya, bihi yusaku bihi yang dipercaya min masyayikhi asrihi, dari syekh-syekh atau guru-guru yang seperiode dengan calon guru kita itu. Kasratu bahsin, yang banyak membahas tentang hal-hal keilmuan, waktu lujtimain, dan lama berkumpul, maksudnya lama sekolahnya, lama nyantrinya. La mimman, hendaknya kita tidak mengambil guru atau menjadikan guru akhadal ilma, yang mendapat ilmu an butunil auroki, dari lembaran-lembaran kertas. Jadi membaca sendiri tanpa ditasih kepada guru, kemudian difahami sendiri, kemudian disebarkan, maksudnya seperti itu. Hendaknya kita tidak mengambil guru dari yang memiliki pemahaman dengan cara seperti itu, hanya membaca. Kalau konteks era sekarang itu ya belajar dari Google. Sebetulnya belajar dari Google itu ya nggak masalah. Google juga, internet juga sumber ilmu, hanya saja dari sumber kita harus memfilter sumbernya dari sumber-sumber yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Kemudian wasani la mimman akhadal ilma am butunil awraqi wa lam yu'raf bi suhbatil masyayikhi al-hudaki. Walam yu'raf, dan tidak diketahui bi suhbatil masyayikhi, guru itu kumpul dengan para guru yang lainnya, al-hudaki, yang cerdas. Dan dia tidak pernah juga kumpul sama guru, sama syekh-syekh yang lain, tidak berinteraksi. Nah, itu tidak berinteraksi dengan para syekh yang sudah diakui kealimannya, kezuhudannya, kecerdasannya. Tidak pernah berinteraksi sama sekali dengan dengan syekh lainnya. Maka qala Imamun Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Barang siapa tafaqqaha, yang mendalami ilmu agama atau yang faham ilmu agama, min butunil kutubi, hanya dari baca-baca, dhayya'al ahkam, maka betul-betul ia telah menyia-nyiakan ahkam. Maksudnya hukum yang ada di dalam itu tidak akan terserap dengan baik oleh pembaca yang tidak memiliki guru. Ya, maksudnya menyia-nyiakan itu ya seperti itu. Banyak hukum-hukum atau kandungan yang terlewatkan. Masih terdengar suara ayam, Ustaz ya? Nggak apa-apa, variasi. Masih terlepas. Alhamdulillah. Sebentar, saya usir sebentar. Aman Ustaz, ayam juga sama-sama tetap belajar Ustaz. Tidak apa, aman-aman. Mohon maaf gangguannya. Kemudian wasal itu yang ketiga adalah yang qada. Hendaknya seorang santri atau murid itu manut, mengikuti li syaikhihi, kepada gurunya, kepada syekhnya, fi umurihi, di dalam segala urusan-urusan santri. Wala yakhruju, dan jangan keluar, an ra'yihi, dari pendapatnya syekh,
menentang maksudnya, wala yakhruju, dan janganlah menentang an ra'yihi, dari pendapatnya syekh, wa tadbirihi, dan pengaturannya syekh. Bal yakunu, tetapi seyogianya ma'ahu, murid itu tetap bersama guru, maksudnya tetap bersama dalam pendapatnya guru, dalam pengaturannya guru, dalam tadbirnya guru. Diibaratkan di sini guru dan murid itu seperti kalmaridi ma'at tabibil mahir. Jadi ibaratnya guru dan murid itu orang sakit dan dokter spesialis. At-tabib al-mahir ini dokter spesialis. Fayastamuruhu, maka hendaknya minta dawuh. Nyuwun dawuh itu apa? Minta pendapat. Seorang murid itu minta pendapat fima, di dalam perkara yaksuduhu, yang dimiliki oleh murid. Wa yataharra, dan mencari, murid itu hendaknya mencari ridhohu, yaitu ridhonya guru, fima ya'maluhu, di dalam perkara yang dikerjakan oleh murid. Wa yubalighu, dan bersungguh-sungguh fi hurmatihi, di dalam menghormati guru. Wa yataqarrabu, kemudian hendaknya murid itu mendekat, taqarrub ilallahi ta'ala, taqarrub ilallah. Dengan cara apa taqarrubnya seorang murid itu dengan cara apa? Bi khidmatihi, yaitu dengan cara melayani syekh, melayani guru. Konteksnya ini mungkin lebih kepada santri zaman dulu ya. Mungkin kalau era sekarang kondisinya agak berbeda sedikit. Monggo silakan di nalar sendiri untuk konteks sekarang itu harusnya seperti apa. Soalnya kondisi di dalam pesantren dan di luar itu enggak sama kondisinya. Tapi ada banyak poin yang bisa dilakukan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Wal ya'lam, dan hendaknya seorang murid itu mengetahui annadzillahu, sesungguhnya kelemahannya murid, li syaikhihi, di hadapan seorang gurunya, itu adalah izzuhu, merupakan kemuliaannya murid. Jadi jangan merasa mulia di depan guru, di depan syekh itu jangan sekali-kali merasa mulia, merasa rendah. Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang adab seorang murid kepada guru. Saya minta jangan disalahpahami. Loh, kenapa kok se-ekstrim ini? Enggak. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hanya menjelaskan secara totalitas kondisi etika selayaknya murid kepada guru. Begitu juga nanti akan ada bab guru kepada dirinya sendiri, guru kepada muridnya itu harus bagaimana. Maka di sini adalah totalitas. Ketika berbicara mengenai adab, ya total, semua tentang adab. Tata caranya diperinci, mulai dari hati, dari zahir sampai batin. Kemudian wa khudu'uhu, dan tunduknya seorang murid lahu kepada syekh itu adalah fakhruhu, merupakan kebanggaannya murid. Wa tawadhu'uhu, dan tawadhu'nya seorang murid lahu kepada gurunya, kepada syekh, itu adalah rif'atuhu, yaitu ketinggian derajatnya seorang murid. Warabi'u, adapun adab yang keempat, urutan keempat, yaitu ayyanzura, hendaknya seorang murid itu melihat ilaihi, kepada gurunya, bi'ainil ijlali wa ta'zimi. Ini penting. Untuk era sekarang ini penting. Apa yang keempat? Ayyanzura ilaihi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Jadi hendaknya murid itu memandang seorang guru, memandang syekhnya dengan pandangan yang memuliakan dan pandangan ta'zim. Jadi jangan sekali-kali memandang seorang guru itu dengan pandangan sinis, pandangan merendahkan, pandangan meremehkan dan sejenisnya.
Itu sudah keluar dari adab seorang murid kepada gurunya. Jauh sudah keluar. Konsepnya yang diterapkan di sini adalah husnudzon. Kalau husnudzon itu kepada siapapun, kepada selain guru, kepada orang lain yang bukan guru kita, tetap harus husnudzon. Apalagi kepada seorang guru, seorang kiai, seorang syekh, maka lebih diperinci mengenai husnudzonnya. Dijelaskan di sini, kita memandang seorang guru itu bi'ainil ijlal wa ta'zim. Wa ya'taqidu fihi, dan seorang murid itu hendaknya meyakini, mengiktikadkan fihi, di dalam guru, kepada guru, darajatal kamali, kepada derajat yang mulia. Kita itikadkan setelah melalui proses dari awal kita pembersihan hati, kemudian siap menerima ilmu, kemudian masuk kepada pemilihan guru. Kita minta petunjuk Allah, dipilihlah syekh yang seperti ini yang bersih hatinya, baik perangainya. Kemudian kita ketika sudah didapatkan semua, maka kita harus memandang guru yang kita pilih itu dengan pandangan yang memuliakan. Kemudian sekaligus kita yakini derajat seorang guru itu sangat mulia, sangat sempurna. Maksudnya sempurna dalam lingkup kecil ya. Secara umum nggak ada manusia yang sempurna, meskipun guru itu nggak ada yang sempurna. Sempurna dalam lingkup kecil, dalam urusan adab seorang murid kepada gurunya. Fa'inadzalika, karena sesungguhnya an-nadhuru ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zimi, karena sesungguhnya hal itu seperti itu adalah aqrabun ila naf'ihi bi. Itu adalah lebih dekat kepada kemanfaatan ilmu seorang murid. Qala Abu Yusuf berkata, sami'tu salafa, aku pernah mendengar dari ulama salaf, yaquluna, ulama salaf tersebut berkata, man la ya'taqidu, barang siapa yang tidak berkeyakinan, tidak beriktikad, jalalata ustadihi, tidak memiliki keyakinan atas keagungan ustadznya, la yuflih, ya tidak akan berhasil. Senada dengan hal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ana abduman allamani walau harfan. Jadi itu tenar sekali kata-kata itu dari Sayyidina Ali. Aku adalah hamba orang yang mengajariku meskipun satu huruf. Ini keluar dari Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali ini pernah dinyatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu. Ali ini pintunya. Betapa alimnya Sayyidina Ali. Sampai dinah seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fala yukhotib, maka janganlah seorang murid itu matur, ngomong syaikhohu, kepada gurunya, bita il khitobi, dengan tak khitab, wa kafihi, dan kaf khitab. Memanggil maksudnya, berarti khotib ini memanggil. Fala yukhotib, maka janganlah seorang murid itu memanggil syaikhohu, kepada gurunya, bita il khitab, dengan tak khitab. Tak khitab itu kalau di dalam bahasa Arab kan ada, kalau kamu khitab terakhir itu kan kita akalta, apakah engkau sudah makan? Hal akalta, seperti itu. Tanya ini kan tak khitab namanya. Hal akalta, apakah kamu sudah makan? Nah, maka seorang murid itu tidak boleh memanggil muridnya dengan tak khitab seperti ini. Hal akaltum, biasa untuk memperhalus bahasa dari yang muda kepada yang tua itu pakai mukhotob jamak. Seperti hal antum, apakah kamu, bukan hal anta. Kalau konteks bahasa Indonesia, kita ngomong kepada guru pakai tak khitab ini, kamu sudah makan wahai guruku, ibaratnya seperti itu. Itu tidak boleh memanggil kamu gitu, tidak boleh. Wa kafihi, sama aja, kaf ini isim dhamir juga, kaf khitab seperti kita buka, kitabmu. Tidak boleh, harusnya kita bukum, untuk memperhalus bahasa di bahasa Arab itu pakai kum.
antum, kum. Ini dari yang lebih muda kepada yang lebih tua, apalagi terhadap guru. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, seumpama ada kasus di kelas itu ada kitabnya guru ketinggalan di kelas. Nah, kita tanya sama guru, apakah ini kitabmu? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Harus, apakah ini kitab panjenengan? Apa bahasa Indonesia sopannya ya? Apakah ini kitab Ustadz? Nah, seperti itu. Ya, apakah ini kitab Ustadz? Apakah ini kitab panjenengan? Seperti itu. Wala yunadihi, dan janganlah seorang murid itu memanggil Ustadz bismihi, tidak boleh manggil namanya. Kita punya kiai namanya Usman, Kiai Usman. Usman, saya nanti boleh izin nggak? Itu nggak boleh. Jadi udah jelas ya. Saya kira ini etika yang umum lah, ini sudah bisa kita pahami. Bal yaqulu, akan tetapi hendaknya murid itu mengucapkan ya sayyidi. Ini konteksnya di Timur Tengah sana, atau dalam bahasa Arab konteksnya. Ya sayyidi atau ya ustadzi, seperti itu, guruku dalam bahasa Indonesia. Wala yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bi ismihi illa makrunan bima yush'iru bi ta'dhimihi kaqolik. Gini. Meskipun, dan janganlah seorang murid itu memanggil nama gurunya meskipun gurunya nggak ada. Jadi tidak boleh meskipun gurunya nggak ada, itu jangan dipanggil namanya. Illa makrunan bima yush'iru bi ta'dhimihi, kecuali memang betul-betul kita merasa ingin menghormati beliau, seperti ada yang ingin disampaikan, maka kita hendaknya berkata qala syekh, qala ustad, kada, au qala syekhuna. Sering kita sampaikannya wa qala syekhuna, syekhuna Khalil. Biasa sudah jadi lakop ini. Kalau kita syekhuna gitu udah paham rujuknya ke Kiai Khalil yang ada di Bangkalan di Madura. Seperti itu. Intinya tidak memanggil namanya. Tujuannya apa? Li ta'zim, untuk menghormati atau mengagungkan seorang syekh. Wal khamis, yang kelima, ayya arifah, hendaknya murid itu mengetahui lahu, kepada guru, mengetahui apa? Haqqahu, hak-haknya guru. Walaysa, dan janganlah murid itu melupakan lahu, untuk guru, fadluhu, keutamaannya guru. Wa ayyada'uwah, dan hendaknya murid itu mendoakan lahu, untuk syekh, untuk guru, muddata hayatihi, semasa hidupnya guru, wa ba'da mamatihi, kemudian setelah guru itu meninggal, hidup kita doakan, setelah meninggal kita doakan. Oleh kenapa di tradisi santri ini terlepas dari ikhtilaf ya, kita tidak membacakan ikhtilaf. Sebagian besar santri tradisinya ya, kalau sudah boyong, sudah pulang ke rumah, itu tidak lepas bertawasul kepada Nabi Muhammad, kepada guru-gurunya. Semua masyayikh disebutkan rata-rata seperti itu, ditempatkan di tawasul. Kemudian wa yura'iyah, hendaknya santri itu menjaga apa? Zuriyatahu, jadi keturunan-keturunannya kiai ini, guru kita ini dimuliakan juga, kita jaga. Ini adalah bentuk daripada adab seorang murid kepada gurunya. Tidak hanya gurunya, bahkan zuriyahnya kita jaga, kita muliakan. Kemudian wa aqribahu, kemudian kerabat-kerabatnya syekh kita ini kita yuro'iyah, kita nuro'iyah, kita jaga. Wa awidda'ahu, kemudian orang-orang yang dicintai sama aja seperti kerabat. Wa yata'ahada, kemudian hendaknya murid itu bersungguh-sungguh ziarata qabrihi, untuk berziarah di kuburnya syekh kita ketika beliau sudah wafat. Itu kita sering ziarah, apalagi yang dekat, yang tidak ada jarak, itu ziarah ke makbarahnya para masyayikh, para muallimin kita. Wal istighfar, dan memintakan ampun lahu, untuk syekh kita. Wa shadaqata, dan bersedekah anhu, atas nama syekh kita. Wa yasluku, dan menempuh fisamati, di dalam lelampai kiai. Lelampah ini apa ya? Jalan
jalan hidupnya ustadz kita. Ini jadi diikuti. Ada angka 1 ini. As-sama at-thariqah. Iya, jalan. Wa aidun hay'ah alul khair. Kemudian tingkah laku. Dikatakan di sini termasuk hay'atu ahlil khair, termasuk tingkah lakunya ahli kebaikan. Nah, itu kita tiru, kita contoh. Wal huda, dan petunjuk, maslakahu, sama saja artinya. Wa yura'iyah, dan hendaknya santri itu menjaga juga fitini di dalam agama. Wal ilmi, dan keilmuan, adatahu, kebiasaannya kiai. Kita menjaga atau melestarikan agama dan keagamaan, keilmuan, dan kebiasaannya syekh kita, ustadz kita. Termasuk kita duplikasi, ibaratnya bahasa sekarang itu. Kita duplikasi. Hay'ah beliau, haliyah beliau itu kita duplikasi, kita lakukan juga. Ini merupakan adab seorang murid kepada gurunya. Wa yata'addaba, dan hendaknya murid itu beradab. Bi'adabihi, dengan adab-adabnya syekh kita. Wala yada'u al-iktida'a bihi, dan janganlah yadu itu jangan pernah meninggalkan al-iktida, ini manut, bihi, dengan syekh. Jangan pernah kita tidak manut, diperintah apa saja itu kita ikut. Nah, ini konteksnya santri salaf sekali ini. Pak, udah banyak cerita-cerita ya, dulu yang mondok di Syekhona Khalil enggak disuruh belajar, hanya manut, disuruh cuci piring, disuruh kerja di sawah, setiap hari hanya itu. Kemudian lantas disuruh pulang, nggak disuruh belajar sama sekali. Itu ulama yang karomahnya masih luar biasa banyak, sehingga pulang pun santri-santrinya banyak mendapatkan laduni. Dan itu tidak bisa dicontoh sekarang. Masih ada, Pak, tapi sudah jarang. Kemudian mana tadi? Wa yata'addabu bi'adabihi wa la yad'u al-iktida'a bihi. Wasadisu, masuk adab yang keenam, ayyatasabbaro, hendaknya santri itu bersabar, ala jafwatin, atas tindakan kasarnya guru. Sebentar, jangan disalahpahami. Hendaknya santri itu bersabar atas tindakan kasarnya guru, tasduru yang muncul minasyaihi, dari syekh, ausu'i khuluqihi, atau jeleknya perangainya syekh kita, ustadz kita, atau guru kita. Kembali lagi, konsepnya yaitu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi guru pun itu manusia, bukan Tuhan. Santri manusia, bukan Tuhan. Ketika kita sesekali atau menemui guru kita yang su'u khuluq, jadi ada perangai yang sedikit jelek, kemudian keras kepada kita, nah itu jangan langsung ditakwil perkara-perkara yang buruk. Wala yasudahu, dan jangan sampai mencegah dalika, hal-hal yang di atas tadi yang disebutkan, amulazamatihi, dari netepi santri kepada kiainya, untuk tetap bersama kiai maksudnya. Wa itiqo dikamalihi, dan tetap meyakini kebaikan-kebaikan daripada ustadz. Wa yata'awala, dan hendaknya santri itu mentakwili li'af'alihi, kepada seluruh haliyahnya, pekerjaan-pekerjaannya kiai, allati, yang yabharu, yang tampak, an-nasawaba, sesungguhnya kebenaran, itu khilafuha, yaitu nulayani allati, sebentar, ala ahsani takwil, ditakwili kepada sebaik-baik takwil. Maksudnya seperti ini. Konsepnya lagi yaitu husnudzon. Ketika kita menemui ustadz kita yang mengingatkan agak kasar kepada kita, kepada para santri, maka kita harus berlaku dengan ahsani takwil, sebaik-baik takwil. Itu diambil dari konsep husnudzon. Oh,
mungkin Abah Yai keras sekali mengingatkan saya itu ya karena memang saya salah, karena memang saya harus diingatkan. Itu harus dilatih seperti itu terus kepada guru kita. Kemudian wa idza jafahu, maka ketika wa idza jafahu syaikhu, ketika guru itu kasar, seorang syekh itu kasar kepada murid, ibtada'a, maka hendaknya santri itu memulai. Wa bil i'tizari, justru santri inilah yang dianjurkan untuk memulai meminta maaf. Wa alharo ad-dzamba, kemudian mengaku salah, mengaku bahwasanya kita santri itu berdosa. Lahu wal atab, sama saja, alaihi ngatasé muta'alim. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya mengaku segera minta maaf dan mengaku salah itu abqa lima waddati syaikhihi, yaitu itu lebih dapat melanggengkan cintanya seorang syekh kepada murid, ala tauqifihi, atas pembinaannya syekh kepada murid, bima, di dalam perkara, fihi kang ikut tetap ing dalema fadilatun. Maksudnya ketika kita segera minta maaf, dimarahi, kita segera minta maaf kepada kiai, itu akan membuat kiai guru kita itu memiliki welas asih kepada kita, dan semakin kita dibimbing dengan hati ustadz yang semakin ikhlas kepada kita. Wa ala tawbihihi, dan atas peneguran, alama fihi nakisotun, kemudian ditegur itu karena sesungguhnya kita juga ada kekurangan, karena memang salah. Karena santri itu biasanya nggak sadar, ditegur tidak terima, sakit hati, padahal itu untuk kebaikannya murid itu sendiri, tidak ada niat lain. Sampai hari ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Monggo kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Rangga Saputra tentang ilmu-ilmu yang sudah disampaikan daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini, yang pastinya keterangan-keterangan yang sudah disampaikan tadi sedikit demi sedikit harus kita amalkan, kita praktekkan, meskipun yang dibahas tadi adalah adabnya seorang pelajar kepada gurunya, namun kita sebagai guru-guru TPQ terlebih dahulu mengamalkan dan nantinya mengajarkannya kepada santri-santri kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi tentang apa yang sudah disampaikan atau tentang fikih, ya. Pada pagi hari ini cukup 2 pertanyaan yang bisa kami berikan kesempatan kepada para peserta. Monggo silahkan. Ini gimana makanya nih Ustaz? Nyantol ini. Silakan dari Ustaz Imam. Ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita pembahasan tadi yang sangat bagus sekali tentang adabnya seorang pelajar atau murid terhadap gurunya, yang ingin saya tanyakan atau katakanlah sebagai unek-unek, ya. Kalau kita melihat berita-berita sekarang ini yang sering muncul terhadap guru atau pelajar, ya, yang sudah sering kita dengar beritanya baik di televisi atau di koran-koran, itu ada seorang guru yang melukai atau berbuat yang tidak baik terhadap muridnya. Nah, kan sering kita lihat berita-berita di TV seperti itu.
kemudian orang tuanya tidak terima, terus melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai seorang murid terhadap guru yang perilakunya seperti yang saya contohkan tadi. Sebagai seorang murid, itu bagaimana sikap kita menghadapi guru yang begitu itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sifatnya sharing lagi ya, kita saling berbagi. Era sekarang ini kan kompleks ya, serba kompleks. Bagaimana kita menyikapi, kita sebagai murid, bagaimana menyikapi guru yang seperti itu. Maka tadi dikatakan di awal, makanya dalam pemilihan syekh itu tidak sembarangan. Artinya apa? Yang sudah istaharot, ibaratnya sudah diketahui halayak ramai, sudah diakui. Tentang yang sudah disebutkan tadi, apa mulai dari agamanya, baik agamanya, kemudian perangainya, pendalaman ilmu keagamaannya, baik di dalam memahamkan dan memberikan cara mengajar kepada muridnya. Itu yang pertama kan, itu dulu yang kita terapkan sebagai seorang murid. Lantas apabila sudah kejadian ada yang seperti itu, harus kita pilih-pilih dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang betul-betul kasar, soalnya zaman sekarang itu kan sangat kompleks sekali ya. Kita melihat guru menghukum muridnya, enggak separah itu, tapi murid nggak terima, gurunya kena HAM. Itu banyak sekarang, gurunya kena HAM. Kemudian ada yang betul-betul kasar gurunya sama muridnya sampai mencederai. Maka sebetulnya itu sudah keluar dari kaidah-kaidah akhlak seorang guru yang pertama. Maka beralih cari guru yang lebih baik. Di samping itu kita juga sebagai murid mulai menata dari awal, kita kosongi lagi, kita tata dari awal. Oleh karena itu diungkapkan di awal-awal bab itu, niatnya mencari ilmu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mulai dari diri kita, kemudian pencarian syekh atau guru yang sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Insya Allah, jika kita minta selalu langkah kita selalu kita libatkan Gusti Allah, itu insya Allah yang baik-baik saja yang terjadi pada diri kita. Karena kebanyakan apa yang kita terima itu ya hasil daripada tingkah kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada tambahan dari para ustaz. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Angkat tangan tuh ini. Tidak ada yang bertanya atau berdiskusi? Ustaz Imam, enggak? Oh, sabar. Ya, karena saya lihat tidak ada yang bertanya atau berdiskusi, mungkin dari saya sendiri, Ustaz. Ya Ustaz, monggo kita sharing. Izin bertanya Ustaz tentang fikih puasa ini, Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Mungkin ada sebuah riwayat atau pendapat tentang dimakruhkannya bersiwak atau sikat gigi
setelah bergesernya matahari ke sebelah barat atau sudah masuk waktu zuhur. Nah, saya pertanyaannya, kalau memang makruh kenapa nggak dari setelah subuh saja mungkin? Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Itu ada teks redaksinya, ada di takrib pun ada, Fathul Qori pun ada, mengenai kemakruhan bersiwak, atau kalau sekarang konteksnya sikat gigi ya konteksnya. Itu setelah ba'da zawali syamsi kan, teksnya seperti itu. Ba'da zawali syamsi. Jadi matahari lingsir sedikit. Maksudnya lingsir itu apa sih? Bayangan kita ketika kita berdiri di tengah hari itu, bayangan kita itu enggak ke kiri, enggak, ada di pusat. Jadi di tengah kaki kita. Itu di pusat ya. Ketika bayangan kita bergeser sedikit, ada yang lebih panjang sedikit ke arah mana gitu, sesuai dengan bergeser matahari, itulah masuk waktu zuhur ya. Maka saat itulah dimakruhkan tidak hanya bersiwak, kumur-kumur, sikat gigi. Maka sebelum itu enggak apa-apa. Kenapa? Kalau kenapa itu hikmahnya, karena sebelum zuhur itu kebanyakan kita belum terlalu merasakan haus. Nah, jadi insya Allah aman. Kumur-kumur di sebelum waktu lingsir itu masih aman. Demikian juga dengan siwak, dengan sikat gigi. Nah, dikhawatirkan kalau sudah waktu lingsir, ini kan mulai panas ini kan kondisinya kan. Mulai panas. Nah, nanti kalau tidak dimakruhkan kumur-kumur, nah ini curi-curi. Jadi apa? Seperti itu. Karena sebelum zuhur itu masih sangat belum panas gitu loh maksudnya. Belum panas. Tetapi yang paling penting adalah kita mengetahui setelah zawalus syamsi itu sudah makruh. Kalau kenapanya itu kira-kira seperti itu. Monggo kalau ada yang lain, wawasan yang lain silakan ditumbahkan di sini. Terima kasih, Ustaz. Ye, sami-sami, Ustaz Badrus. Ya mungkin bisa kita akhiri untuk berteman pada pagi hari ini, Ustaz. Karena saya lihat di layar tidak ada yang mengangkat tangannya untuk bertanya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 6:28, artinya kesempatan untuk bertanya sudah habis ya, dan kita lanjutkan dengan aktivitas masing-masing. Baik, terima kasih atas segala sesuatu yang disampaikan oleh narasumber dan juga kehadirannya via online, jamaah semuanya, jamaah kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim spesial Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Akhirul qawli sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.